Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Bagaimana kabar Bapak Ibu, eh, anak-anak sekalian semuanya ya. Semoga dalam keadaan sehat walafiat, tetap semangat di dalam menjalankan ibadah puasa ya, dan di dalam mencari ilmu ya. Baik, pada kesempatan kali ini mari kita mengucapkan rasa syukur ya. Kita bersyukur kepada Allah atas segala nikmatnya sehingga kita bisa diberikan kesempatan untuk menjalani kehidupan ini ya dengan baik, dengan ketaatan, karena kita sudah tahu semuanya bahwasanya kita diciptakan ya, manusia diciptakan ke dunia ini hanyalah untuk beribadah ya. Dan bekerja, belajar itu juga termasuk ibadah kalau didasari dengan keikhlasan. Nah, salam jumpa kembali dengan saya dari channel Solusi Kreatif ya. Kita bersama-sama mengkaji ilmu ya. Bersama-sama belajar mengkaji ilmu. Apa yang akan disampaikan ya, kita belajar bersama. Kita mengkaji mengenai hadis ya. Nah, pertama adalah kita akan belajar tentang hadis yang berkaitan dengan menuntut ilmu ya. Ini perlu diperhatikan apakah menuntut ilmu ini seperti apa hukumnya, dan kita harus mentaatinya. Pertama, hadis ini ya diriwayatkan oleh HR Bukhari dan Muslim ya. Carilah ilmu sejak bayi hingga ke liang kubur ya. Barang siapa menginginkan soal-soal yang berhubungan dengan dunia, wajiblah ia memiliki ilmunya. Dan barang siapa yang ingin selamat dan berbahagia di akhirat, wajiblah ia mengetahui ilmunya pula. Dan barang siapa yang menginginkan kedua-duanya, wajiblah ia memiliki ilmu kedua-duanya. Riwayat ya, hadis riwayat Bukhari dan Muslim ya. Ini hadis yang pertama yang mengenai menuntut ilmu ya. Lalu yang kedua ini riwayat oleh Tirmizi ya. Artinya barang siapa yang keluar untuk mencari ilmu, maka ia berada di jalan Allah hingga ia pulang. Jadi barang siapa yang menuntut ilmu ini berarti berada di jalan Allah ya. Kemudian menuntut ilmu itu diwajibkan ya. Menuntut ilmu itu diwajibkan bagi setiap orang Islam. Nah, jadi Bapak Ibu, anak-anak sekalian ya, menuntut ilmu ini adalah kewajiban ya, diwajibkan. Kemudian barang siapa menempuh suatu jalan untuk menuntut ilmu, Allah akan memudahkan baginya jalan ke surga. Nah, ini dengan kita menuntut ilmu, maka Allah akan mudahkan ya untuk jalan ke surga. Duduk bersama ulama adalah ibadah. Ini hadis riwayat Al-Dailami. Kemudian apabila kamu melewati taman-taman surga, minumlah hingga puas. Para sahabat bertanya, ya Rasulullah, apa yang dimaksud taman surga itu? Nabi Muhammad SAW menjawab, majelis-majelis taklim ilmu ya. Riwayat Al-Tabrani. Kemudian hadis berikutnya adalah termasuk mengagungkan Allah ialah menghormati, memuliakan ilmu. Para ulama, orang tua, muslim, dan para pengemban Al-Quran dan ahlinya, serta penguasa yang adil. Riwayat Abu Daud dan Al-Tusi ya. Kemudian barang siapa yang dikehendaki oleh Allah kebaikan, niscaya akan difahamkan tentang urusan agamanya.
Nah, hadis berikutnya ya. Barang siapa menempuh suatu jalan dalam rangka mencari ilmu, maka Allah akan tunjukkan baginya salah satu jalan dari jalan-jalan menuju ke surga. Sesungguhnya malaikat meletakkan sayap-sayap mereka sebagai bentuk keridhaan terhadap penuntut ilmu. Sesungguhnya semua yang ada di langit dan di bumi meminta ampun untuk seorang yang berilmu sampai ikan yang ada di air. Sesungguhnya keutamaan orang yang berilmu dibandingkan dengan ahli ibadah sebagaimana keutamaan bulan purnama terhadap semua bintang. Dan sesungguhnya para ulama adalah pewaris para nabi. Dan sesungguhnya mereka tidaklah mewariskan dinar maupun dirham, akan tetapi mewariskan ilmu. Barang siapa yang mengambil bagian ilmu, maka sungguh dia telah mengambil bagian yang berharga. Nah itu ya. Jadi antara ilmu dan harta ya, dengan dinar ini lebih berharga ilmu. Dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, Nabi Muhammad SAW pernah bersabda, janganlah ingin seperti orang lain, kecuali seperti dua orang ini. Pertama, orang yang diberi Allah kekayaan berlimpah dan ia membelanjakannya secara benar. Kedua, orang yang diberi Allah al-hikmah dan ia berperilaku sesuai dengannya dan mengajarkannya kepada orang lain. Hadis riwayat Bukhari ya. Jadi di sini perlu dipahami ya. Jadi jangan menginginkan seperti orang lain ya, kecuali kepada dua orang ini ya. Yang pertama adalah orang yang diberi Allah kekayaan yang berlimpah dan ia membelanjakannya secara benar ya, untuk sedekah, untuk kemaslahatan banyak orang. Nah yang kedua yang kita perlu diinginkan ya adalah seperti orang yang diberi Allah al-hikmah dan ia berperilaku sesuai dengannya dan mengajarkannya kepada orang lain. Nah ini tentu saja yang memberikan ilmu ya, para guru dan ustadz, para kiai ya, yang memberikan ilmu kepada umatnya. Lalu kita hadis yang berikutnya, apabila manusia telah meninggal di dunia, maka terputuslah semua amalannya ya, kecuali 3 amalan, yaitu sedekah jariah, ilmu yang bermanfaat, dan anak yang soleh ya, yang mendoakan dia ya, HR Muslim. Kemudian hadis berikutnya yang berkaitan dengan menuntut ilmu, orang terbaik di antara kalian adalah orang yang mempelajari Al-Quran dan mengajarkannya ya. Nah jadi kita mesti termotivasi ya untuk mempelajari Al-Quran dan orang yang mengajarkannya ya. Kemudian orang yang paling pedih siksanya pada hari kiamat ialah seorang alim yang Allah menjadikan ilmunya tidak bermanfaat. Jadi Bapak Ibu guru ya, para ustadz ya, jadi kita disebut alim tetapi kita tidak ilmunya tidak bermanfaat ya, artinya itu tidak disampaikan ya, maka ini termasuk mendapatkan siksa yang pedih ya di hari kiamat. Kemudian saling berlakulah jujur dalam ilmu dan jangan saling merahasiakannya ya. Sesungguhnya berkhianat dalam ilmu pengetahuan lebih berat hukumannya daripada berkhianat dalam harta. Hadis berikutnya. Nah itu tadi sedikit yang bisa disampaikan ya. Semoga hadis-hadis ini tentang menuntut ilmu yang begitu penting ya, ilmu agama, sehingga
Syariat Islam mewajibkan setiap muslim untuk senantiasa belajar dan mencari ilmu sebanyak-banyaknya agar hidupnya senantiasa diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan telah kita ketahui juga bahwa Rasulullah SAW setiap harinya setelah selesai sholat subuh berdoa kepada Allah, yang mana dalam doanya beliau senantiasa berharap agar diberi ilmu yang bermanfaat. Ya, berikut doanya ya Bapak Ibu. Allahumma inni as'aluka ngilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa ngamalan mutaqabbalan. Ya Allah, sesungguhnya saya minta kepada Engkau ilmu yang bermanfaat, rizki yang baik, dan amalan yang diterima. Nah, itulah ya Bapak Ibu, sedikit yang bisa saya sampaikan. Kita kaji bersama. Semoga penyampaian ini dan Bapak Ibu semuanya mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa taala, dan semoga kita terus ya untuk menuntut ilmu walaupun kita istilahnya sudah berusia pun ya lanjut, tetap harus menuntut ilmu, apalagi yang masih anak-anak ya, belajar ilmu umum maupun ilmu agama. Mari kita akhiri dengan berdoa, semoga kita mendapat ridho Allah dan terus semangat untuk menuntut ilmu. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf apabila ada kesalahan dalam penyampaian. Kita sama-sama belajar dan kita bisa mencapai ya apa yang kita harapkan semuanya ya, mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa taala. Sampai jumpa kembali. Jangan lupa subscribe, like, isi komentarnya, dan ikuti terus channel Solusi Kreatif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.